Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, hari Jumat pekan kelima Paskah 20 Mei 2022. Bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 12 sampai 17. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Bapak Wendelinus Rudi dari Paroki Santo Petrus, Batam, Kepulauan Riau. Selamat mendengarkan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sebagai pengikut Kristus harus saling mengasihi seperti Kristus telah mengasihi kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang diberikan kepada kita pada saat kita bertobat dan mempercayakan diri kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita sekali untuk selamanya. Kasih ilahi itu memampukan kita untuk saling mengasihi setiap murid Kristus seperti Kristus mengasihi kita, yakni sampai rela menyerahkan nyawanya bagi kita. Karena itu, kita juga bila diperlukan dan dengan dipimpin oleh Roh Kudus harus rela menyerahkan nyawa kita bagi sesama murid Kristus. Dalam Injil, Yesus memberi perintah untuk saling mengasihi. Tuhan lebih dahulu telah mengasihi kita. Setiap orang yang hidup dalam kasih Allah berarti meyakini dan mensyukuri kasih Allah yang telah kita terima dan alami. Seturut dengan itu, kita juga dituntut untuk meneladani kasih Allah tersebut dengan mengasihi sesama. Melakukan kasih memang tidaklah semudah mengatakan dan seindah mengungkapkannya. Namun, kasih membutuhkan hati yang tulus dan menuntut pengorbanan yang bukan segampang yang kita bayangkan. Yesus mengajarkan kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang sejati. Kasih sejati adalah
kasih yang tak bersyarat. Kasih sejati adalah sifat inti Allah, karena Allah adalah kasih. Kasih sejati bukan sekedar sebuah gerakan hati yang lahir dari perasaan, melainkan gerakan kehendak, pilihan yang sengaja dilakukan. Kasih yang berhubungan dengan ketaatan dan komitmen, dan tidak selalu dengan perasaan dan emosi. Mengasihi seseorang adalah menaati Tuhan dan perintah-Nya. Demi kebaikan orang lain, mengupayakan berkat dan keuntungan orang lain untuk jangka yang panjang. Sikap seperti inilah yang semestinya dimiliki setiap orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Kasih dengan kualitas yang hebat itu merupakan kesaksian bagi orang lain bahwa kita memang adalah murid-murid Kristus. Betapa jauhnya kualitas kasih banyak orang sekarang ini yang hanya kasih basa-basi kalau menurut ukuran surga. Jangankan menyerahkan nyawa, menyerahkan uang, tumpangan, harta, perhatian, pikiran, dan waktu saja pun kita sering tidak bersemangat. Bagi orang Kristen yang kadar kasihnya masih basa-basi seperti itu, perlu sungguh-sungguh datang dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tambahkanlah kasih-Ku kepadamu dan kepada sesamaku. Semoga melalui renungan singkat ini iman kita semakin diteguhkan. Amin.